Halo teman-teman, perkenalkan nama saya William Jordan Enggolan. Saya dari Pendidikan Antropologi Universitas Negeri Medan. Dan adapun video ini saya buat untuk melengkapi satu tugas mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan. Pernahkah teman-teman membayangkan bahwa jika bisnis atau usaha yang kita lakukan itu tidak hanya mencari untung, tidak hanya memberikan kita sekedar untung materi, tetapi juga dapat melestarikan budaya. Nah, hal itulah yang akan coba kita bahas pada video ini, yakni peluang dan tantangan bagi model bisnis mahasiswa berbasis kearifan lokal. Namun sebelum lebih jauh, mari kita pahami dulu apa sih kearifan lokal itu. Nah, bahasa gampangnya, kearifan lokal adalah pengetahuan, praktik, dan nilai-nilai yang diturunkan oleh nenek moyang kita atau masyarakat terdahulu kita. Hal ini ternyata bisa kita jadikan sebagai fondasi dalam membangun bisnis atau usaha kita, dan usaha kita itu nantinya akan menjadi usaha yang unik. Misalnya itu bisa berupa resep makanan tradisional, kerajinan tangan, dan lain-lain. Jadi kearifan lokal itu bukan hanya tentang artefak atau masa lalu yang bersifat tradisional, tetapi hal itu juga bisa kita jadikan sebagai usaha yang berbasis masa depan. Nah, sekarang mari kita bahas apa saja peluang-peluang yang bisa kita raih sebagai mahasiswa yang ingin membuat usaha atau bisnis yang berbasis kearifan lokal. Nah, di sini yang pertama, diferensiasi produk dan keunggulan kompetitif. Nah, di tengah gempuran produk yang seragam, bisnis yang mengangkat kearifan lokal itu mempunyai ciri khas yang kuat. Nah, dengan ciri khas yang kuat itu, produk kita tidak akan mudah ditiru. Kita bisa menonjolkan cerita di balik produk kita yang membuat produk kita itu istimewa di mata konsumen. Jadi, konsumen akan melihat ada sesuatu yang berbeda di dalam produk kita. Nah, yang kedua, dari daya tarik pasar yang meningkat. Kita lihat sekarang ini banyak konsumen yang mencari produk yang otentik, yang punya cerita, dan mendukung komunitas lokal. Bisnis yang berbasis kearifan lokal menyasar kepada pasar yang spesifik, namun loyal. Para konsumen-konsumen yang mencari produk kearifan lokal ini, mereka tidak hanya sekedar mencari barang, mereka tidak hanya mencari sekedar materi, tapi mereka membutuhkan pengalaman apa yang ada di balik produk tersebut. Yang ketiga adalah pemberdayaan komunitas lokal. Hal ini merupakan poin yang cukup penting, yang dimana kita sebagai mahasiswa bisa dikatakan sebagai pahlawan bagi desa kita sendiri. Contohnya, dengan bisnis kita bisa menciptakan lapangan kerja bagi pengrajin contohnya, atau petani lokal, atau mempromosikan produk khas dari daerah kita atau dari desa kita, bahkan melestarikan kearifan atau keahlian tradisional yang bisa dikatakan hampir punah. Yang keempat merupakan akses ke sumber daya dan jaringan lokal. Nah, ketika kita membangun usaha yang berbasis kearifan lokal, kita berkolaborasi dengan kearifan lokal, peluang-peluang atau pintu-pintu kolaborasi dengan tokoh masyarakat, pemerintah daerah, atau bahkan komunitas lokal yang ada akan terbuka. Jadi ketika kita berkolaborasi dengan mereka, kita mempunyai tentunya pintu akses juga kepada mungkin bahan baku dari produk kita, atau bahkan jaringan distribusi yang bisa kita manfaatkan untuk mempromosikan produk kita. Peluang yang kelima merupakan membangun brand story yang kuat, di mana setiap produk kearifan lokal yang mempunyai narasi kaya, itu narasi ini bisa dipakai untuk membangun koneksi emosional dengan konsumen. Dari mana bahan bakunya, siapa yang membuat, dan cerita-cerita inilah yang membuat brand produk kita atau nama dari produk kita bukan hanya sekedar nama. Jadi ketika masyarakat mengenal produk kita, masyarakat mengenal apa di balik produk kita, sehingga mereka tertarik untuk melihat produk kita. Dan yang keenam merupakan potensi keberlanjutan lingkungan. Nah, kita lihat banyak praktik tradisional yang pastinya selaras dengan alam. Nah, bisa kita bayangkan bahwa bagaimana pertanian organik tradisional atau penggunaan bahan alami minim limbah, hal ini memberikan kesempatan kita untuk membangun bisnis yang
ramah lingkungan. Jadi dengan potensi ini kita mendapat peluang yang bisa dikatakan kesinambungan dengan keberlanjutan atau pendukungan kepada lingkungan yang bersih atau lingkungan yang berkelanjutan. Tentunya peluang-peluang tadi bisa kita manfaatkan, bisa kita tangkap jika kita memiliki usaha yang cukup bagus juga. Nah, di balik peluang-peluang tadi tentunya tetap adanya tantangan. Nah, apa saja tantangannya? Yang pertama itu skalabilitas dan modernisasi. Kita tahu bagaimana cara kita memproduksi dalam jumlah besar tanpa kehilangan identitas aslinya, atau bagaimana kita menjaga kualitas produk saat produk kita itu diminta dalam jumlah besar. Hal ini menjadi salah satu yang harus kita perhatikan, yang dimana kita perlu mencari tahu cara untuk meningkatkan skala tanpa mengorbankan bagaimana produk kita kualitasnya turun dikala kuantitasnya dipaksa untuk naik. Nah, yang kedua adalah pemasaran dan edukasi pasar. Tidak semua orang langsung paham betapa berharganya produk kearifan lokal. Nah, hal ini tentunya kita perlu pemasaran yang edukatif juga. Kita perlu mengedukasi bahwa produk kearifan lokal itu merupakan produk yang berharga. Kita harus pandai bagaimana mengkomunikasikan nilai budayanya pada produk kita, bagaimana manfaatnya agar konsumen dapat memahami apa saja di balik produk kita. Nah, yang ketiga adalah perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI. Kearifan lokal seringkali pengetahuan yang komunal. Hal ini yang membuat kita harus berhati-hati agar tidak melanggar hak-hak komunitas dan justru bisa memberikan manfaat yang adil juga bagi mereka. Yang keempat merupakan keterbatasan akses modal dan modal sumber daya. Hal ini menjadi tantangan umum bagi bagaimana suatu bisnis dirintis yang akan menjadikan kesulitan untuk menemukan modal atau akses ke teknologi yang dibutuhkan untuk membuat produk kita. Dan tantangan yang selanjutnya adalah berkomunikasi dengan komunitas lokal. Bekerja sama dengan komunitas lokal membutuhkan kesabaran, membutuhkan suatu yang dinamakan pendekatan yang bijaksana. Kita tidak langsung bisa melakukan kolaborasi, kita tidak bisa langsung mengajak suatu komunitas lokal. Kita perlu memahami bagaimana pendekatan yang baik bagi mereka. Kita juga perlu membangun kepercayaan. Kita perlu menghormati adat istiadat yang terdapat pada komunitas lokal tersebut dan memastikan bahwa bisnis kita ini, produk kita ini juga bisa dirasakan manfaatnya oleh komunitas tersebut. Jadi kita tidak jatuh kepada hanya memanfaatkan komunitas atau komunitas lokal tersebut. Nah, teman-teman, model bisnis mahasiswa berbasis kearifan lokal ini punya potensial yang luar biasa. Namun juga memiliki tantangan juga. Nah, kuncinya adalah kemampuan kita untuk menggabungkan nilai-nilai tradisional yang luhur dengan praktik bisnis modern yang cerdas. Jadi untuk teman-teman jangan ragu untuk berkreasi atau bereksperimen dan bergabung menjadi agen perubahan bagi Indonesia tentunya melalui model bisnis berbasis kearifan lokal. Mungkin itu saja. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa.